Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil analisis laporan keuangan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk untuk periode tahun 2022, 2023, dan 2024. Materi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah analisis laporan keuangan yang dibimbing langsung oleh Ibu Mayar Afrianti, SC. Sebagaimana yang kita ketahui, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan dikenal luas sebagai produsen roti bermerek Sari Roti yang merupakan merek roti terbesar dan paling populer di Indonesia. Pada pemaparan kali ini, fokus kami adalah pada analisis profitabilitas, yaitu proses untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, seperti aset, modal, dan penjualan untuk tahun 2022 hingga 2024. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan baik dari aktivitas operasional utama maupun keseluruhan kegiatan bisnis. Next. Baiklah, sebelum masuk ke pemaparan hasil analisis profitabilitas, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6 yang telah berperan dalam penyusunan dan analisis laporan ini. Yang pertama, saya sendiri, Tatia Putri Kemala, dengan NIM 230430058. Kemudian Raisa Adrianti dengan NIM 230430022, Sarah Ariska dengan NIM 230430024, selanjutnya Sheila Azina dengan NIM 230430026, dan yang terakhir Tiffany dengan NIM 230430059. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan hasil analisis profitabilitas pada laporan posisi keuangan dan pada laporan laba rugi PT Nippon Indosari Korpindo Tbk untuk tahun 2022 hingga 2024, yang dimana pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yaitu, apa itu analisis profitabilitas? Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan dalam mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau profit. Jadi, hasil profitabilitas dapat dijadikan sebagai tolak ukur atau gambaran tentang efektivitas kinerja manajemen ditinjau dari keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan hasil pendapatan dan investasi perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, semakin sehat dan berkelanjutan bisnis tersebut. Next. Analisis profitabilitas PT Nippon Indosari Korpindo Tbk tahun 2022. Yang pertama, itu ada return on investment atau ROI. Hasilnya pada 2022 yaitu 10,96%, yang bermakna menunjukkan efisiensi tinggi dalam menghasilkan laba bersih dari total investasi yang digunakan. Yang kedua, return on asset atau ROA. Hasilnya itu 8,72% di 2022. Analisisnya, aset perusahaan mampu digunakan secara efektif untuk menciptakan laba. Yang ketiga, return on common equity atau ROE. Hasil 2022 itu 12,45%. Analisisnya, modal pemilik memberikan pengembalian yang baik, mencerminkan profitabilitas tinggi bagi pemegang saham. Yang keempat, margin laba kotor atau gross profit margin. Hasilnya pada 2022 yaitu 53%, menggambarkan efisiensi pengelolaan biaya, produk, dan kemampuan menjaga harga jual. Yang kelima, margin laba operasi atau operating profit margin. Hasilnya 16,2%. Maknanya yaitu menunjukkan efektivitas pengendalian biaya operasional terhadap penjualan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Sarah Ariska. Pada Sarah, disilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan tadi. Yang selanjutnya ada margin laba sebelum pajak atau pre-tax profit margin. Itu analisis profitabilitasnya sebesar 14,5%, mencerminkan efisiensi operasional sebelum pengaruh pajak. Selanjutnya ada margin laba bersih, net profit margin. Analisis profitabilitasnya sebesar 10,96%. Itu berarti menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari penjualan setelah semua biaya. Selanjutnya ada perputaran kas atau cash turnover. Analisis profitabilitasnya sebanyak 7,25 kali. Itu menunjukkan bahwa kecepatan kas berputar dalam mendukung kegiatan operasi perusahaan. Selanjutnya ada perputaran piutang usaha atau account receivable turnover. Itu berputar sebanyak 8,12 kali. Itu menandakan bahwa piutang tertagih dengan cepat dan juga menandakan bahwa pengelolaan kredit yang baik. Selanjutnya ada inventory turnover atau sales to inventory. Itu berputar sebanyak 5,46 kali. Itu menandakan bahwa persediaan yang dikelola secara efisien dan cepat berputar menjadi penjualan. Selanjutnya ada perputaran modal itu berputar sebanyak 3,87 kali, menandakan modal kerja dimanfaatkan secara efektif untuk menghasilkan penjualan. Baik, yang selanjutnya ada perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover, itu berputar sebanyak 2,84 kali, menandakan bahwa aset tetap digunakan dengan baik untuk menciptakan pendapatan bagi perusahaan. Selanjutnya ada perputaran total aktiva atau total aset turnover, itu berputar sebanyak 0,88 kali, yang menandakan bahwa total aset menghasilkan hampir satu kali nilai penjualan dan menunjukkan efisiensi aset keseluruhan. Dan yang terakhir ada leverage atau debt to equity ratio, itu berputar sebanyak 0,45 kali, menandakan bahwa struktur modal tergolong sehat dengan proporsi hutang yang rendah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis profitabilitas PT Nippon Indosari Korpindo Tbk atau ROTI pada tahun 2023. Yang pertama ada Return of Investment atau ROI. Di tahun 2023 perputarannya itu sebesar 8,72%. Maka analisis yang didapat yaitu ROI-nya menurun dibandingkan dengan 2022 karena laba bersih menurun akibat peningkatan beban promosi dan juga distribusi. Efisiensi investasi belum optimal dan menunjukkan bahwa setiap rupiah aset yang diinvestasikan menghasilkan laba lebih rendah dari tahun sebelumnya. Yang kedua ada return on asset atau ROA, itu hasil analisis profitabilitasnya sebesar 7,64%, menandakan bahwa penurunan ROA menunjukkan efisiensi penggunaan aset menurun, peningkatan aset tetap tidak diimbangi oleh pertumbuhan laba yang memadai, sehingga produktivitas aset menurun. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sarah Ariska. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Raisa Adrianti. Kepada Raisa, disilakan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya, yaitu mengenai Return on Common Equity atau ROE, yang dimana terdapat hasilnya sebanyak 10,98%. ROE turun karena laba bersih yang melemah, sementara ekuitas meningkat. Ini menunjukkan penurunan imbalan hasil bagi pemegang saham akibat tekanan biaya operasional. Selanjutnya, margin laba kotor atau gross profit margin menunjukkan hasil 53,9%, yang dimana meningkat dari tahun 2022 berkat efisiensi penggunaan bahan baku dan pengendalian biaya produksi. Perusahaan berhasil mempertahankan profitabilitas kotor meski tekanan biaya distribusi meningkat. Selanjutnya, margin laba operasi atau operating profit margin menghasilkan 12,5%, yaitu menurun signifikan akibat peningkatan beban promosi dan distribusi. Beban pemasaran yang agresif menekan laba operasi, meskipun penjualan relatif stabil. Next. Selanjutnya, margin laba sebelum pajak sebesar 11,2%, menghasilkan margin sebelum pajak menurun seiring naiknya beban bunga dan biaya distribusi. Kinerja operasional belum efisien dalam menahan kenaikan beban. Selanjutnya, margin laba bersih menghasilkan 8,72%, yang dimana laba bersih menurun karena kenaikan beban promosi, distribusi, dan bunga pinjaman. Meski demikian, efisiensi bahan baku membantu menahan penurunan margin lebih dalam. Selanjutnya, perputaran kas menghasilkan 6,80 kali, yang dimana menurun dari tahun sebelumnya karena saldo kas meningkat sementara penjualan melambat. Perusahaan menyimpan kas dalam jumlah besar sehingga menurunkan efektivitas perputaran. Next. Selanjutnya, perputaran piutang menghasilkan 7,65 kali. Terjadi penurunan karena penagihan piutang sedikit melambat. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kebijakan kredit dan sistem penagihan yang lebih efisien. Selanjutnya, inventory turnover menghasilkan 5,58 kali, sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya, menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan persediaan dan efisiensi stok barang jadi. Selanjutnya, perputaran modal kerja menghasilkan 3,40 kali, menurun akibat kenaikan aset lancar dan kas yang belum dimanfaatkan secara optimal. Modal kerja belum sepenuhnya produktif dalam menghasilkan pendapatan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pemaparan materi, Raisa. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Tiffany. Kepada Tiffany disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan mengenai analisis profitabilitas PT Nippon Indosari Korpindo Tbk pada tahun 2023, yaitu perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover menghasilkan 2,51 kali, yang mana menurun karena aset baru yang diperoleh pada 2022 belum digunakan secara maksimal untuk produksi dan distribusi. Selanjutnya, perputaran total aktiva atau total asset turnover menghasilkan 0,80 kali, yang mana penurunan menunjukkan kinerja efisiensi aset secara keseluruhan masih lemah, aset bertambah namun belum diimbangi peningkatan volume penjualan. Selanjutnya yaitu leverage menghasilkan 0,48 kali, yang mana rasio leverage sedikit meningkat
Akibat penambahan utang jangka pendek untuk ekspansi, struktur modal masih tergolong sehat dan terkendali. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis profitabilitas PT Nippon Indosari Korpindo Tbk untuk tahun 2024. Yang pertama itu ada return on investment menghasilkan 9,21%, yang mana meningkat dari tahun sebelumnya karena efisiensi operasional dan kenaikan laba bersih. Penggunaan aset makin optimal menghasilkan laba. Yang kedua, return on asset atau ROA yang mana menghasilkan 8,48%, yang naik akibat perbaikan efektivitas penggunaan aset dan peningkatan laba bersih tanpa kenaikan aset yang signifikan. Next. Yang ketiga yaitu Return on Common Equity atau ROE menghasilkan 11,75%, yang mana naik karena peningkatan laba bersih dan efisiensi dalam pengelolaan modal sendiri, struktur modal semakin kuat. Dan yang keempat, margin laba kotor atau gross profit margin menghasilkan 54,4%, yang mana meningkatkan akibat efisiensi bahan baku dan pengendalian biaya produksi meski harga komoditas naik. Dan yang kelima, margin laba operasi atau operating profit margin menghasilkan 13,3%, naik karena efisiensi beban promosi dan distribusi, serta strategi pemasaran digital yang lebih efektif. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tiffany. Pemaparan materi yang terakhir itu akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Sheila Adlina. Kepada Sheila, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan bagian ke-6 yaitu margin laba sebelum pajak. Menghasilkan 11,9%, menguat karena kenaikan laba operasi dan penghasilan keuangan beban bunga relatif stabil. Yang ketujuh yaitu margin laba bersih, menghasilkan 9,21%, naik berkat peningkatan efisiensi biaya dan penjualan produk baru yang memperluas pangsa pasar. Yang kedelapan yaitu perputaran kas, menghasilkan 7,15 kali. Kas dikelola lebih produktif, mendukung aktivitas operasional dan memperlancar siklus keuangan. Sembilan yaitu perputaran piutang usaha, menghasilkan 8,11 kali. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam sistem penagihan dan pengelolaan piutang usaha. Peningkatan efisiensi ini membantu mempercepat arus kas masuk dan mengurangi risiko piutang tak tertagih. 10 yaitu inventory turnover, menghasilkan 5,91 kali, yaitu pengelolaan persediaan semakin baik melalui sistem stok berbasis permintaan aktual. 11 yaitu perputaran modal kerja, menghasilkan 3,85 kali, di mana ini berarti modal kerja perusahaan semakin produktif dalam menghasilkan penjualan. Peningkatan ini dipengaruhi oleh efisiensi dalam pengelolaan piutang, kas, dan persediaan yang semuanya menunjukkan tren membaik di tahun ini. Dua belas yaitu perputaran aktiva tetap, menghasilkan 2,72 kali, di mana hal ini menunjukkan keberhasilan implementasi investasi di tahun-tahun sebelumnya dalam mendukung peningkatan volume produksi. 13. Perputaran total aktiva, menghasilkan 0,84 kali, di mana efisiensi penggunaan seluruh aset meningkat seiring naiknya volume penjualan. 14. Leverage, menghasilkan
0,44 kali, di mana struktur permodalan lebih sehat, beban bunga menurun akibat penurunan utang. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sheila dan rekan-rekan semuanya yang telah memaparkan materi mengenai analisis profitabilitas pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis profitabilitas PT Nippon Indosari Korpindo Tbk atau ROTI tahun 2022 sampai 2024, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan secara umum stabil dan cenderung membaik setelah sempat menurun pada 2023 akibat peningkatan biaya promosi dan distribusi. Profitabilitas kembali meningkat pada 2024 karena efisiensi biaya, pengendalian operasional, serta peningkatan penjualan. Rasio-rasio utama seperti ROI, ROA, ROE, GPM, dan NPM menunjukkan tren positif menandakan perusahaan semakin efektif dalam mengelola aset, modal, dan biaya untuk menghasilkan laba. Struktur modal yang sehat juga memperkuat posisi keuangan perusahaan. Baiklah, demikianlah pemaparan dari kami mengenai analisis profitabilitas pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk untuk periode tahun 2022, 2023, dan 2024. Semoga pembahasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja keuangan perusahaan serta prospeknya di masa mendatang. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyajian ini, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.